Oke sobat kreatif, mungkin sobat kreatif pernah mengalami hal yang seperti kali ini saya alami ya. Ketika mau memotong bambu seperti ini, tiba-tiba golok yang kita gunakan untuk bagian gagangnya copot seperti ini ya, karena mungkin untuk proses pemasangannya tidak kencang sebelumnya, ataupun bagian gagangnya itu sudah longgar di bagian batang dari si goloknya. Dan kali ini saya akan berbagi tips ya, bagaimana cara memperkuat ya golok ini supaya anti copot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat kreatif, kali ini saya akan berbagi tutorial ya. Tutorial yang tentu saja akan sangat berguna. Dan kali ini saya akan memberikan trik ya, bagaimana caranya memperkuat gagang golok yang sebelumnya copot-copotan ya, dikarenakan untuk bagian lubang yang ada di gagangnya itu sudah longgar, ataupun dari proses sebelumnya, proses pemasangannya tidak pas ya, ataupun terlalu longgar untuk lubangnya, dan menyebabkan ketika goloknya kita gunakan itu selalu copot. Contohnya tadi di awal video ya, ketika saya mau memotong bambu, ternyata goloknya itu copot dari gagangnya. Dan kali ini saya akan memanfaatkan styrofoam bekas kemasan makanan ini ya, untuk memperkuat ya gagang goloknya, supaya gagang golok ini kuat ya, anti copot. Dan biasanya kita menggunakan metode lama ya, seperti yang zaman dulu dilakukan. Salah satu metode yang biasa dilakukan itu adalah dengan cara mengganjal ya, ataupun menambahkan potongan-potongan bambu ya, diselipkan di bagian lubang goloknya, ataupun potongan kayu bisa juga, tapi itu cara lama ya, yang tentu saja untuk sekarang ini sudah kurang efektif. Ada cara yang tentu saja lebih praktis, contohnya yang saya lakukan ini ya. Cukup menyediakan styrofoam bekas ataupun busa ya, busa bekas pembungkus kemasan barang-barang ya, ataupun untuk bahan yang selanjutnya di sini saya sudah siapkan ya, yaitu tadi bensin ya, ataupun pertalite sobat kreatif. Untuk selanjutnya kedua bahan ini dicampur ya sampai menghasilkan cairan yang kental, dan di sini sambil diaduk-aduk ya sobat kreatif. Kalau dirasa cairannya itu masih terlalu encer, sobat kreatif bisa menambahkan potongan dari styrofoam ya. Jadi supaya nanti untuk tingkat kekentalannya itu pas ya, tidak terlalu cair dan juga tidak terlalu kental. Oke, ini setelah siap untuk lemnya, langsung saja saya akan gunakan ya, ataupun saya akan coba untuk menambal ataupun memperkuat gagang golok ini ya, yang tadi di awal video saya sudah coba gunakan. Ternyata copot-copotan ya, untuk goloknya lepas dari gagangnya. Oke, di sini untuk cara penggunaannya tentu saja sobat ya, bisa dilihat sendiri di video. Di sini untuk lemnya kita masukkan saja ke lubang yang akan kita masukkan goloknya sobat ya. Di sini ya, tentu ini karena ini terlalu longgar, jadi usahakan untuk lemnya juga agak banyak ya. Jadi kita maksimalkan saja untuk lem yang ada, ataupun kalau kurang kita bisa buat lagi, karena untuk penggunaan bensinnya itu sangat sedikit sekali ya. Jadi tidak ada 2 sendok tadi ya yang saya gunakan untuk satu takaran ini. Oke, ini setelah diisi penuh ya, langsung saja ini saya akan pasangkan untuk bagian goloknya. Jadi di sini ketika saya mau pasangkan, ini kan tetap penuh ya, tadi saya isi dengan lem itu penuh dengan lem cairan yang saya buat itu, dan ini kan melebar keluar ya, ataupun karena terlalu banyak isinya, otomatis dia keluar. Kita bisa ambil sedikit-sedikit ya, supaya tidak terbuang sia-sia sobat kreatif. Nanti setelah ini masuk semua ya, untuk bagian si goloknya ke gagangnya, kalau ada rongga-rongga yang belum terisi lem, kita bisa tambahkan lagi supaya nanti hasilnya lebih maksimal, dan juga benar-benar kuat ya, hasilnya tidak copot-copotan seperti di awal video tadi yang saya coba. Oke, sambil dirapikan ya, ini saya sambil pukul-pukul menggunakan palu supaya dia itu bisa tertancap semua dari goloknya.
Dan kalau tidak menggunakan palu seperti ini, kita bisa pukul-pukulkan pangkal dari gagangnya ataupun ujung dari gagang golok ini, supaya nanti untuk goloknya itu ikut turun ya, otomatis dia itu akan masuk semua untuk bagian goloknya, untuk bagian yang menancap tuh di kayunya. Oke, di sini sambil saya isi ya rongga yang masih belum terisi lem, supaya nanti hasilnya lebih mantap lagi. Dan ini langsung saja saya akan jemur ya. Jadi di sini sebagai informasi, untuk lem seperti ini untuk proses pengeringannya itu lumayan agak lama ya. Jadi di sini kita harus ekstra sabar menunggu keringnya, dan usahakan kalau mau dicoba pastikan dulu untuk bagian lemnya itu benar-benar kering 100% ya. Jadi jangan sampai nanti setelah kita tes ya, dan itu karena belum kering copot lagi, dan ternyata otomatis itu akan sia-sia ya. Jadi setelah apa yang kita lakukan itu tidak berjalan maksimal atau hasilnya kurang bagus. Oke sobat, ini setelah kering ya, saya tunggu cukup lama ini sampai benar-benar kering, dan langsung saja saya akan coba untuk goloknya itu yang ke bambu yang tadi di awal video saya coba potong ya. Oke, ini hasilnya seperti ini sobat kreatif, ini mantap banget, ini sudah cukup kuat ya saya rasa, dan nanti sobat kreatif bisa praktekkan sendiri di rumah supaya tahu hasilnya seperti apa. Oke, langsung saja di sini saya akan potong bambu ya, yang tadi di awal video saya mau potong ternyata goloknya itu copot. Dan sekarang ini mantap banget ya, setelah saya coba gunakan sampai batang bambu ini terpotong jadi dua, itu tidak ada pergerakan ataupun pergeseran di bagian gagangnya ya dari goloknya, dan saya pastikan ini akan sangat kuat sekali sobat kreatif. Oke, ini akan saya belah dulu ya untuk bagian bambunya, karena ini nanti saya akan gunakan sebagai kayu bakar sobat kreatif. Oke sobat ya, seperti ini hasilnya. Semoga tips sederhana kali ini bisa bermanfaat, dan semoga sobat kreatif bisa mempraktekannya di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.